Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Penjualan t-shirt CST akan diadakan selepas ibadah. Mari dapatkan t-shirt CST segera sementara masih ada stok. Pada bulan Februari, CST mengadakan doa puasa selama 21 hari. Mari sama-sama join CST Connect Group, yaitu Connect Yeremia, Yehuda, Yerusalem, Joshua atau Connect Army of God. Pada 12 Februari, Gereja CST akan diadakan peneguhan dan pemberkataan pernikahan. Sesiapa jemaat yang menikah namun belum diberkati di gereja, sila hubungi Pastor Betty atau Pastor Chu. Pada 8 Februari, Gereja CST mengadakan doa bersama. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan. Alright, saudara yang terkasih, topik pada tengah hari ya. Pada petang ini kita akan belajar yaitu keluarga yang diberkati. Coba ucapkan kanan kiri, keluarga yang diberkati. Kamu mau tak memiliki keluarga yang diberkati? Coba tanya. Kamu nak memiliki keluarga yang diberkati? Siapa yang rindu memiliki keluarga yang diberkati? Amin. Kalau amin itu harus semangat dulu kalau rindu ya. Jangan hanya amin gitu, harus amin. Yes, yes, yes. Boleh? Ayo try dulu. 1, 2, 3. Saudara siapa yang rindu memiliki keluarga yang diberkati? Haleluya. Saya percaya setiap orang di dalam hidup ini pasti merindukan memiliki keluarga yang diberkati. Betul saudara? Ada satu pepatah berkata, harta tidak bisa membeli sebuah kebahagiaan. Wah, betul? Ya, kekayaan tidak bisa membeli sebuah kebahagiaan. Sebab kebahagiaan di dalam keluarga
itu mahal harganya. Katakan kanan kiri, mahal harganya. Di antara setiap kita memiliki keluarga, ya, apapun status Anda hari ini, Anda yang sudah menikah, Anda belum menikah, akan menikah, masih jadi anak, Anda suami, Anda istri, semua kita punya peran masing-masing. Oleh karena itu, izinkan untuk kita belajar, buka hati. Boleh saudara? Boleh kita buka hati? Katakan kanan kiri, buka hatimu hari ini dengar firman. Ya, ada seperti lagu bahasa Inggris, open your heart, ya. Kalau kita mau mendengar firman dan kita rindu firman itu hidup, maka kita perlu buka hati, ya. Seperti yang namanya kalau kita lapar, pasti kalau kita mau makan, kita harus buka mulut. Ya, tak nak orang lapar, aduh lapar, makanan dari depan, mau masuk mana? Ya kan? Tangan kanan kiri, kamu harus buka hati, bah. Haleluya, yes. Saudara, dengan cepat kita akan belajar kebenaran, dan saya berdoa sekalipun sederhana. Hari ini saya memberikan 2 kunci keluarga diberkati. Saya harap 2 kunci ini saudara jadikan rema dan meterai dalam hati saudara. Jangan sudah 2 saja tercicir-cicir pula di mana-mana, ya. So saya harap 2 kunci ini Anda pegang, amin. Seperti Anda mau buka pintu, kalau nggak ada kunci, maka pintu tidak terbuka. 2 kunci keluarga yang diberkati. Apa itu kuncinya? Dengan cepat. Yang pertama, kuncinya apa? Semua ucapan dengan kuat. 1, 2, 3. Takut. Sama-sama. Takut. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Kunci pertama, kalau kita rindu, kita punya keluarga, kita menikmati, kita memiliki sebuah keluarga yang diberkati, maka kunci pertama, jangan sampai tercicir. Katakan kanan kiri, jangan tercicir, ya. Pastikan itu dimeterai dalam hidup kita, yaitu ketika hidup kita harus takut akan Tuhan. Mari kita buka bersama saudara Mazmur 128. Ini adalah Mazmur yang sangat terkenal mengenai berkat dari rumah tangga. Mazmur 128 ayat 1 hingga 6. Saya juga sudah letak di slide. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pegang ayat 1. Berbahagialah setiap orang. Di dalam ahli keluarga itu terdiri siapa saja saudara? Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada opung, ya boleh lah. Ada bopo, ada kakek, nenek, siapapun, ya. Kemudian kalau dilihat dari bagian hubungan suami istri, ada suami dan jelas ada istri. Dan dikatakan berbahagialah setiap orang. Kalau perlu saya tambahkan, setiap ahli keluarga harus takut akan Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan mempersalahkan. Tengoklah, kamu memang harus takut akan Tuhan. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Jangan. Ayo katakan kanan kiri, saya harus takut akan Tuhan. Amin. Ayat 1 pegang ini, ya. Ini adalah kunci membuka banyak hal. Ayat 2 berkata, 2, 3. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 4. Semua kaum lelaki boleh tak baca? Ayat 4. 1, 2, 3. Sesungguhnya. Pastor, kenapa wanita tidak suruh baca, ya? Ini Alkitab berkata, sesungguhnya demikianlah diberkati. Nah, ini khusus yang merasa lelaki, yang merasa kaum Adam. Hidup kaum Adam. Ya, ini luar biasa. Nomor 1, ayat 1 dan ayat 4, saya berharap saudara pegang kuncinya. Di ayat 1 dikatakan berbahagialah setiap orang takut akan Tuhan. Tapi ayat
Di sini dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Hidup kaum Adam. Ada amin. Katakan salam yang jumpa kaum Adam di kanan kirimu. Jadi engkau, khususnya engkau, memang harus hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Ada amin. Ya, salam manis. Jangan dimarah-marah ya. Salam manis. Amin. Haleluya. Katakan amin. Amin. Kaum Adam nggak semangat. Kuat dulu kaum Adam. 1, 2, 3. Amin. Amin. Haleluya. Ya, masuk itu ya. Haleluya. Ayat 5. 2, 3. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, kita akan masuk. Apa makna dari takut akan Tuhan? Apakah itu seperti dengan orang takut pergi ke tandas? Ya. Apakah itu bermakna dengan orang takut dengan gelap atau takut dengan sesuatu? No. Tapi saya berharap pada hari ini, di awal bulan baru ya, ini masih bulan Februari, di tahun-tahun yang baru, saya berdoa saudara, 2023 akan menjadi sebuah tahun betul-betul kasih karunia dalam hidup keluargamu. Ada amin. Mari kita pahami apa makna dari takut. Makna dari takut adalah sebuah kepatuhan pada Tuhan. Ini adalah sebuah impact dari apa saudara? Hubungan pengenalan Anda dengan Allah yang hidup. Jadi takut akan Tuhan itu lebih dikhususkan adalah ketika kita sebagai orang percaya, Anda dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita percaya kepada Allah yang hidup. Ketika Anda dan saya percaya, maka buah kepercayaan kita harus hidup patuh. Amin. Kita harus hidup taat. Arti di sini yaitu apa? Dikatakan kita menghormati Dia. Ketika engkau, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita takut akan Tuhan, kita patuh pada Tuhan. Seiring kita patuh kepada Tuhan, kita pasti punya hidup, kita itu respect, kita hormat dengan Tuhan. Ketika kita hormat dengan Tuhan, maka kita juga patuh akan firman-Nya. Kalau kita patuh akan firman-Nya, berarti itu menandakan kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ada amin saudara? Ada amin? Dan saya yakin orang seperti ini hidupnya tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan akan membawa kita apa? Semakin lebih dekat dengan Tuhan. Ketika engkau menghadapi apapun perkara, engkau gak akan mau jauh, tetapi engkau makin dekat dengan Tuhan. Mazmur 112 ya, ayat 1. Mari kita baca, semua baca sama-sama. 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka apa saudara? Suka. Katakan sama-sama, ucapkan suka. Kalau dengar perintah Tuhan kita harus suka. Senyum kanan kiri, engkau harus suka perintah Tuhan. Ya, kalau kita mencintai Tuhan, kita harus suka perintah Tuhan. Perintah Tuhan jangan jadikan beban. Tapi di sini berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Next, baca 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa. Ada bahagian kita, ada berkat yang menunggu. Amin. Ada bahagian saudara dan saya yang kita harus kerjakan. Ada mujizat dan keajaiban terjadi.
Ini sangat penting. Kita akan lihat supaya sederhana. Mari kita akan sekarang lihat apa ciri-ciri, ya.
begitulah macam-macam, betul nggak? Ingat, iblis itu licik. Tetapi beranikah kita berkata no di tengah dunia yang akan mengerikan ini atau binasa? Kedua, ciri orang yang hidup akan Tuhan, dia adalah orang yang menjaga hatinya tetap terang. Saudara yang terkasih, orang yang takut akan Tuhan pasti dia suka bereskan hati tiap hari. Betul? Kenapa? Karena hidup kita itu bermain di hati. Betul nggak? Betul? Cakap macam mungkin. Betul ya. Betul nggak? Saudara jumpa dengan kawan, kita akan mudah sekali. Di dalam keluarga, nggak usah jauh-jauh di dalam luar ya. Di dalam keluarga lah, betul, husband and wife. Ada kalanya miscommunication bikin hati kita, sakitnya di sini, ya kan? Orang tua dengan anak, ya, ditegur, dinasehati. Saat pola pikir kita belum kita pahami, kena di hati, betul? Hidup kita ini pasti biasa, saudara. Sebuah kehidupan yang itu biasa, dilukai dan melukai, betul? Kita pun tidak pernah melukai orang. Betul gak saudara? Tanpa kita sadari, kita rindu harapan atau tujuan baik, tapi kadang-kadang bagi orang itu melukai. Nah, satu hal, ayo belajar suka bereskan hati setiap hari. Salam kanan kiri, bereskan hati setiap hari. Supaya kita punya hati itu tetap terang. Saya memakai kata tetap. Supaya apa? Ada sebuah konsisten di situ. Kita harus jaga. Amsal 4 ayat 23 masih ingat saudara yang sangat terkenal? Jagalah hatimu dengan segala. Jadi dengan segala apapun caranya. Kalau engkau sempat sakit hati, kalau engkau sempat terluka, kalau engkau sempat tersinggung, ayo belajar duduk di hadirat Tuhan, bersihkan hati. Saya kurang tahu berapa masa lalu saya pernah juga mengkhotbahkan. Kita itu anak Tuhan harus perlu mendidik hati, saudara. Karena seringkali bagian yang tanpa kita sadari, hati ini kalau kita tidak jaga, makanya Amsal berkata ini perkara yang sangat penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti apa? Every second, setiap detik tanpa engkau sadari, tanpa kita minta, akan ada saja hal-hal yang membuat hati ini bisa mudah jatuh dalam dosa. Tanpa kita cepat bereskan, tanpa kita sadar, kita simpan. Dan biasanya, coba cek saudara, seringkali saya mendengar dokter berkata, seringkali kalau orang yang suka sakit hati dan tersinggung, penyakitnya nggak jauh-jauh beda. Nggak lari kemana, daerah sekitaran organ dalam, liver, ya kan saudara, apalagi ya sakit ini, sakit itu. Kenapa? Karena hati nggak settle. Nah, sekarang salam kanan kiri katakan, jaga hati kita ya, brother, sister, ya. Kalau Anda duduk dengan suami istri, my husband, suamiku, istriku, jaga hati supaya tetap terang. Ciri yang ketiga, kalau kita orang yang hidup akan Tuhan, maka apa saudara? Ini sangat penting. Kita harus belajar apa? Berusaha mengendalikan lidah kita. Saudara, ini sangat penting. Amsal 18 ayat 21 itu mengingatkan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Betul? Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jaga lidah dalam keluarga, jaga perkataan suami istri. Saat engkau menegur, saat engkau mengingatkan, pasti ada banyak bahasa yang kita boleh pakai untuk kita menegur, tetapi tidak membuat orang sampai sakit hati. Kalau engkau sakit hati mungkin tak lama sangat lah. Ada amin? Anak-anak kepada orang tua, bagaimana cara Anda merespon, the attitude, tingkah laku saudara. Ya, hari-hari ini saya mendengar cukup ramai, ada beberapa lah orang dia share. Pastor, doakan dulu anak saya semakin menuju remaja, sukanya berontak. Disuruh begini nggak mau, begini nggak mau, begitu nggak mau. Saudara, saya mau berkata, mari kita belajar jaga. Dalam suami istri, ayo jaga.
Jaga pasanganmu. Ada amin saudara? Jaga lidah kita. Saya percaya ketika kita mencintai seseorang, kita tidak mau melukai hatinya. Amin saudara? Ada amin? Semangat dulu saudara. Dari sini saya tengok wajah-wajah yang jangan balas dendam jangan marah dengan saya pulang dari sini dalam nama Yesus pastor ini ya, jangan saudara, saya mengasihi saudara. Ada amin? Saya tahu ini tidak mudah. Kenapa? Prakteknya bukan di sini, keluar dari pintu ini. Haleluya. Pernah saya kasih contoh satu ilustrasi ya, seorang suami istri. Orang sudah percaya, wah mau menuju ke gereja, naik Grab, marah-marah dia, gitu. Sudah mendekati gereja, berhenti, stop ya. Gereja sudah di depan, nanti jumpa pastor, mau cakap shalom kan gak bagus kalau gak senyum. Wah luar biasa nih, hati-hati. Nah lepas dari gereja, jumpa, masuk lagi Grab, wah kita second round, dia bilang gitu, continue. Waduh, ini pun ada sudah seri Korea ya. Ayo saudara belajar, haleluya. Umat Tuhan CST berkemenangan. Ayo belajar, jaga lidah kita. Ya, kalau perlu kadang-kadang, saya percayalah, kalau engkau dekat dengan Tuhan, Roh Kudus itu bisa berbicara. Kita ini pasti banyak luput, saya juga. Tetapi alangkah baiknya kita cepat-cepat, ya, cepat-cepat harus bertobat, cepat-cepat. Cepatlah, just say sorry ya kepada pasanganmu, kepada mungkin anakmu, ya, kepada orang tua, ya. Saudara, mari kita belajar. Yang keempat, ini penting. Orang yang hidup takut akan Tuhan pasti punya ciri apa? Dia orang yang jujur. Salam kanan kiri, harus jujur. Harus jujur. Kejujuran di hari-hari ini sangat berharga. Ada kan orang pepatah berkata, orang jujur hancur pastor. Apalagi di bisnismen, betul nggak saudara? Kalau bisnis ini ya harus sedikit-sedikit tipu sana tipu sini. Coba senyum kanan kiri, jangan macam itu dah. Ya, bisnis pun kita bisa bisnis di dalam Alkitabiah caranya Tuhan. Kita harus belajar hidup jujur. Karena saya percaya bahwa kejujuran itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Amsal 2 ayat 7 berkata, mari kita baca 2-3. Jom, 2-3. Kuat-kuat, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara, waktu kejadian air bah masih ingat? Di mana hari itu hanya 8 orang yang diselamatkan. Coba bayangkan saudara, seluruh manusia di muka bumi dibersihkan. Kalau tidak silap, Alkitab berkata Nuh orang yang hidupnya tak bercela, jujur, saleh, orang yang hidup takut akan Tuhan. Mari kita hidup jujur. Apa yang kau perkatakan, itu yang kau katakan, itu yang terjadi, itu yang di hatimu. Tapi jelas kita harus hidup dalam kebijaksanaan. Tetapi satu hal, kejujuran sangat penting. Kejujuran tanda kita anak Tuhan. Kenapa? Karena Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Kuat-kuat baca ayat yang bagian kata terakhir. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tanpa kita sadari, kita harus sadar saudara, kalau kita tipe orang suka berbohong, jangan-jangan kita menjadi anaknya iblis. Karena di sini dikatakan bahwa bapamu, bapa segala pendusta, itu siapa? Ya iblis. So biarlah setiap kita hari-hari ini kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Antara suami dan istri harus jujur. Amin. Hidup suami istri. Ada amin. Ya, jangan nanti para suami
atau istri meletakkan password yang tersembunyi, yang tak boleh diakses oleh pasangannya. Don't touch, it's very important. Bahaya, ya. Atau mungkin saudara punya apapun tab saudara, laptop saudara, letak password yang pasanganmu tidak tahu. Nah, ini bahaya. Saya mau cek, boleh tak? Oh, nggak boleh, urusan bisnis. Ya. Ayo belajar terbuka, jujur. Anak-anak, saya sangat mendorong Anda juga, ayo belajar jujur. Belajarlah terbuka kepada orang tuamu. Saya menemukan ada beberapa anak ketika dia tidak jujur, tanpa dia sadari, hidupnya itu sebetulnya sudah hidup jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Ketika orangnya tanya, kamu pergi sekolah? Oh sudah Pak, tenang Pak. Padahal datanglah report dari sekolah berkata, anak Bapak tidak pernah pergi ke sekolah sudah 3 bulan. Wow. Kalau Anda punya orang tua nggak jantungan, puji Tuhan lah. Saudara bayangkan apa impact yang terjadi dari perkara yang sangat mungkin sederhana, ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu sangat berakibat akan banyak hal. So mari kita hidup takut akan Tuhan. Ada amin? Amin. Kita akan melihat apakah berkat kebahagiaan keluarga yang hidup akan Tuhan. Yang pertama, mari perhatikan tadi ayat 2 ya, yaitu apa? Pekerjaannya itu diberkati. Keluarga yang hidup takut akan Tuhan akan memakan jerih payahnya tangannya. Ya, itu berarti dia akan makan jerih payahnya. Maksudnya ketika dia bekerja sesederhana pun Tuhan memberkati pekerjaannya. Ketika keluarga takut akan Tuhan, ketika keluarga itu menghormati Tuhan, ketika keluarga itu mendahulukan Tuhan, menjadikan Tuhan kepala atas keluarganya. Perhatikan saudara, ini perkara yang sangat penting. Yang kedua, bahkan keluarga itu juga diberkati. Dari ayat 3 dan 4 tadi kita baca, itu berbicara apa? Itu berbicara kesukaan. Itu berbicara sukacita, ya. Saya bacakan lagi ayat 3 dan 4 ya. Ayat 3 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya diberkatilah. Nah ini dia. Saya lebih fokus. Kenapa ayat 4 ini lebih serius dikatakan? Orang yang takut akan Tuhan. Saudara ketahuilah, izinkan saya mendorong seluruh kaum bapak di tempat ini. Sebuah keluarga, apapun yang terjadi, itu pasti karena ada Tuhan sudah tunjuk nahkoda. Betul? Nahkoda dalam sebuah keluarga itu siapa saudara? Bapak, suami. Jadi Anda yang muda-mudi yang rindu menikah, saya mendorong persiapkan dirimu jadi nahkoda bagi keluargamu. Ada amin? Ada amin kaum lelaki? Ya, jangan seringkali siapa sih yang tak tahu menikah, urus anak senang saja. Habis itu lepas menikah, anak-anaknya nakal, anaknya kacau, anaknya nggak pernah datang ke Tuhan, anak begini. Saudara saya mau berkata, punya anak itu senang. Haleluya. Dengar ini yang muda-mudi. Tips. Punya anak senang. Membesarkan anak itu perkara yang berbeda. Haleluya. Kaum bapak, kaum lelaki. Saya mendorong semua lelaki lah dulu. Kaum Adam, ada amin, ada amin. Harus hidup takut akan Tuhan. Waktu engkau masih muda, adakah engkau sudah punya pengalaman jatuh cinta dengan Tuhan? Waktu engkau masih muda, bahkan sekarang lah ya, pokoknya semua kaum lelaki, adakah engkau punya disiplin merenungkan firman Tuhan? Bagaimana kita mendorong anak-anak kita kalau kita sendiri tidak melakukannya? Betul saudara? Ada amin? Ada amin? Ayo belajar. Karena saya percaya setiap kita merindukan keluarga kita diberkati. Karena apa?
dalam hidup ini kita tidak akan mampu tanpa Tuhan. Akan ada kita menghadapi, diizinkan Tuhan menghadapi sebuah perkara demi perkara yang susahnya luar biasa, complicated. Tidak semua keluarga itu mulus, saudara ya. Maksudnya like highway, semua berjalan baik, semua senang, semua begini. Akan ada, dan memang banyak keluarga yang bahkan broken home ya, keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, keluarga-keluarga yang begini. Seringkali kalau seandainya Tuhan izinkan ya, ini saya ketika kami mengkonselingi cukup ramai keluarga-keluarga, seringkali dan ini secara rata-rata, secara general, sebetulnya hanya satu kunci, hanya satu tombolnya, yaitu yang harus mengalami perubahan. Apa itu? Para suami, para bapak. Haleluya, haleluya. Ya, saya mengasihi saudara kaum bapak, ada amin. Saya mengasihi saudara yang sudah menikah. Tetapi sejujurnya Alkitab itu tidak lari kemana. Kebenaran berkata ayat 4, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, hanya itu kuncinya. Ketika saudara baca dalam kitab Perjanjian Lama, saudara perhatikan, kenapa di Perjanjian Lama cukup ramai, bahkan Perjanjian Lama ya, lelaki yang dipakai Tuhan. Saya tidak berbicara wanita tidak bisa dipakai Tuhan. Oh, luar biasa, Tuhan bisa pakai. Tetapi kenapa? Karena Tuhan mau berkata, lelaki itu adalah gambaran, sebuah image dari Bapa di sorga. Makanya kenapa lelaki harus mengawali hidup takut akan Tuhan ketika engkau mau membangun sebuah istana, sebuah keluarga, ketika engkau membangun sebuah kapal yang dikatakan keluarga. Karena seringkali the troublemaker terjadi, masalah itu terjadi, selalu kuncinya di dalam kehidupan suami atau kaum bapa. Tetapi saya melihat dan menemukan di dalam Alkitab, ketika kaum bapak, lelaki, suami, pokoknya lelaki, kalau sudah jumpa dengan Tuhan, mengalami perubahan, itu luar biasa. Impactnya bukan hanya keluarga, tetapi seringkali bisa sampai kepada bangsa. Ada amin, saudara? Ada amin. Semangat kaum bapak. Yes. Tahun 2023, mari bangkit kaum bapak. Ya, anda di sini yang mungkin anda bapak, anda tak di sini. Oh, pasti mereka nggak kenal Tuhan. Pasti mereka belum tahu Tuhan. Saya mendorong anda yang tahu firman, berdoa. Sebuah keluarga akan berfungsi dengan benar ketika kaum bapak, sang suami memainkan peran dengan betul sesuai firman Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti harus sempurna. No, tidak ada manusia sempurna. Tetapi Tuhan mencari laki-laki yang takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang ketiga, dia juga mengalami apa? Hidupnya ternikmati. Nikmat. Sekali lagi, saya tidak berbicara mengenai harta keuangan, karena cukup ramai orang kaya sekalipun tetapi tidak bisa menikmati kenikmatan bahagia di dalam keluarga. Jadi jangan terlalu mengejar bahagian materi. Tetapi apa? Kenapa saya memakai kata nikmat? Karena di ayat 5 dan ke-6 tadi, saya bacakan ya, saudara, ayat 5 dan 6 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Di sini saya menyimpulkan bahwa orang keluarga yang hidup takut akan Tuhan, hidupnya itu nikmat. Saya tidak tahu pakai bahasa apa ya. Nikmat itu packaging dari semuanya. Bukan berarti loh orang kalau hidup takut akan Tuhan nggak pernah sakit. Paham saudara? Tetapi ada kenikmatan, yaitu apa? Ada sukacita mengalir dari dia. Ada anugerah, ada damai
sejahtera. Dan saya mau berkata, damai sejahtera tidak bisa dibeli oleh harta dan kekayaan. Tetapi damai sejahtera itu akan keluar membual-bual di dalam pribadi orang hidup takut akan Tuhan. Ada amin saudara? Dalam keluarga ada kerukunan, di dalam keluarga ada unity, ya. Kenapa? Karena hidup pribadi itu takut akan Tuhan. Dia menikmati berkat, dikatakan dan sampai kepada anak-anak dari anak-anakmu. Itu berbicara apa? Sampai masa tuamu engkau menikmati berkat itu. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Anak-anakmu menikmati anugerah janji Tuhan. Bahkan sampai engkau melihat cucu-cucumu. Wow, luar biasa. Siapa yang rindu? Ya, engkau yang masih muda kayaknya macam mana membayangkan cucu-cucu ya pastor? Ya, dibayangkan saja. Ya, engkau akan merasa sukacita. Saya percaya di antara kita ya. Saya punya keluarga, bapak ibu saya. Kalau seandainya saya punya anak-anak datang, ya, khususnya dulu waktu masih kecil, mendengar yang Tuhan berkati, saya ada anak dan si Esther ini anak pertama. Wah, itu luar biasa. Makanya agak sedikit ini ya, menikmati sedikit manja. Kenapa? Karena dikasihi, disayangi oleh kakek nenek dari dua belah pihak. Ya, kalau mau tidur harus didukung. Saya bilang, waduh, kalau kalian balik Indonesia, macam mana saya mau urus dia? Terlalu apa? Jadi kebiasaan. Tetapi yang saya mau kasih contoh yaitu apa? Ada kebahagiaan. Oh, nenek-nenek, kakek-kakek ketika melihat cucu-cucu keturunannya. Betul nggak saudara? Siapa di sini anda yang statusnya cucu? Engkau akan bisa melihat, ya terima kasih. Engkau akan bisa melihat ya, yang namanya kebahagiaan di mata kakek nenekmu. Ada amin? Apalagi ditambah anda dari keluarga yang takut akan Tuhan. Mungkin engkau sederhana, tidak banyak duit, sederhana, tetapi engkau tidak bisa katakan, nggak tahu kenapa ya, kami bahagia. Haleluya. Ada amin? Saudara mau belajar? Ya, saudara mau menikmati keluarga yang diberkati, saudara? Kata berkat dalam bahasa Inggris blessed ya, itu komplit, saudara. Dia bukan hanya berbicara duit dan segala sesuatu. Sebab apa? Mazmur 133 berkata apa? Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya jika saudara rukun bersama. Sebuah keberkatan kalau keluarga rukun. Maka apa? Maka akibatnya akan otomatis terjadi. Firman Tuhan berkata apa? Dan Tuhan akan perintahkan berkat. Ada amin? Ada amin? Saudara buka dulu ya, nggak ada di note. Saudara buka Mazmur 133. Yang sudah dapat saya minta Anda berdiri dengan cepat, baca kuat-kuat. Pegang ini. Makanya kenapa keluarga itu harus harmoni, keluarga harus rukun. Karena tanpa engkau sadari, engkau yang perintahkan berkat. Siapa yang sudah dapat? Mari baca Mazmur 133. Sudah? Siapa sudah dapat? Boleh baca berdiri? Oke. 133. Ya. Persaudaraan yang rukun. Yes. Yang era Daud. Ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesenangan Tuhan memerintahkan berkat Amin. kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, saudara perhatikan, ini luar biasa. Kalau saudara belajar mengenai Alkitab, saudara perhatikan selalu dari ayat atasnya, seringkali mengandung perintah. Nanti turun ke bawah itu biasanya akibat atau berkat. Di sini dikatakan apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila apa? Saudara-saudara diam bersama dan rukun. Digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan
Ini dalam bahasa Inggris mantap. Dikatakan God's command the blessing. Wow. Oh berkat, pergi ke rumah. Siapa saudara di sini? Pak Alfred, ya kan? Oh berkat, pergi ke rumah. Siapa namanya? Pak Daniel. Siapa lagi? Bapak-bapak di sini. Pak Yakub, ya. Siapa lagi? Berkat pergi ke siapa? Ketika dikatakan ada kerukunan, ada amin. Dikatakan ada kesatuan, indah sekali dikatakan. Di situ Tuhan perintahkan berkat. Saudara rindu? Malaikat pergi berkati yang ini. Makanya kenapa saudara? Iblis gak suka. Oposit dari kerukunan adalah perpecahan. Makanya hati-hati. Kita harus jaga hidup kita. Saudara boleh tangkap itu? Kunci pertama, kita mau hidup diberkati, hidup kita harus takut akan Tuhan. Kalau engkau sudah tidak ada suami, maka istri harus takut akan Tuhan. Kalau engkau sudah nggak punya bapak ibu, anak-anak harus takut akan Tuhan. Sesiapa engkau yang sadar dan sudah menangkap kebenaran, lakukan bahagianmu. Dan percayalah, ada sesuatu yang terjadi. Kunci kedua. Kuat-kuat baca. 2, 3. Keluarga yang diberkati itu harus belajar saling menghargai. Ayo garis bawahi kata saling. Semua ahli melakukan bahagiannya. Ayo menghargai. Suami hargai istri, istri hargai suami. Ya, orang tua hargai anak-anak, anak-anak hargai orang tua. Ada amin? Sangat perlu. Ayo, saya mau share. Saya menemukan dari salah satu buku yang ditulis oleh Bapak Gilbert yang sangat diberkati. 8 kunci untuk saling menghargai di dalam keluarga. Saya berdoa saudara tangkap. 2, 3. Baca. 2, 3. Mulailah dengan kesadaran bahwa pasangan kita berasal dari Tuhan. Pasti. Kuat-kuat dulu yang terakhir. Satu-satu. Kalau kita sadar pasangan kita berasal dari Tuhan, coba semua katakan sama-sama, pasti. Yang muda-mudi kuat ya. Kalau yang udah menikah, pasti. Pasnya inilah boleh pas puji Tuhan lah ya. Sambil ya kan sengak-sengak suara nafas kita. Pasti yang terbaik. Boleh saudara? Ketika kita sadar, Pastor, saya sangat terluka. Ingat ini. Pas. Kalau saudara, pas itu kan ada artinya ya. Iya, lewat atau lulus. Betul nggak? Mana suaminya? Sudah meninggal. Macam mana? Suami kamu baik. Haleluya. Haleluya. Berarti memang dia sudah pas lah tuh. Ada amin? Dia mau lanjut. Cukup, saya paham. Pasti yang terbaik. Salam kanan kiri katakan, engkau harus punya kepastian di dalam Tuhan. Ya. Amin. Aduh, lemah lembutnya. Amin. Ya. Kalau di tempat ini saya mau katakan amin senang. Ya, nanti saudara. Yang mudah-mudahan cepat paham. Nanti kalau seandainya saudara mengalami ada badai dan topan, saya jujur, ayo cari lapangan ya. Cari padang, cari nggak tahu lah. Mungkin Anda masuk kereta, cari tempat yang aman. Kau kuat cakap, pasti terbaik Tuhan, pasti Tuhan, pasti. Haleluya. Yang kedua, kunci untuk kita saling menghargai dalam keluarga. Coba baca 2, 3. Ingatlah, perbedaan adalah potensi untuk saling melengkapi. Jadi apa? Kau kuat? Amin. Enjoy. Pastor, ini saya punya pasangan kalau tidur selalu luar biasa bermain musik. Kalau di gereja senyap, tapi kalau tidur bermain musik tiap hari. Ayo semua katakan, enjoy.
Amin. Amin. Siapa di sini Anda yang baru menikah, yang sudah menikah ya, keingat nostalgia baru menikah ya. Kalau orang belum menikah kan semua baik-baik, betul? Ada seorang istri jujur ke saya, dia berkata, apa itu dulu waktu saya berpacaran dengan suami saya, kalau saya dibawa dia pergi makan, dia bagi saya satu pinggan. Lepas itu dia tanya, kamu mau lagi kah? Kenyang. Tapi pastor, dia sangat terkejut. Datang suaminya di sebelahnya dan dia cerita, Pak pastor, masih baru beberapa hari kami nikah, saya sangat terkejut. Itu pinggan bagian saya, mertua bagi saya. Tiba-tiba pinggan saya pun hilang. Jadi dia maksudnya apa? 2 porsi ya. Dia mau tambah lagi. Wah, saya bilang, kadang-kadang di dalam sebuah pernikahan itu memang sebuah tempat mengejut-ngejut kita mengalaminya, betul? Makanya saya alu-alukan dia sekaligus pengumuman. Anda yang mau menikah, yang betul-betul serius dan memang berada di dalam jalur atau warna-warna yellow ya, atau traffic light kalau yellow, persediaan. Anda sila hubungi kami lah ya, biar saudara kita sama-sama belajar. Pernikahan yang dipersiapkan itu lebih baik daripada pernikahan yang tidak dipersiapkan ya. Yang sudah menikah, kalau saudara dulu belum persiapan ya mau dikata apa ya, nasi sudah jadi bubur, jadi makan saja. Ada amin? Haleluya. Ada orang berkata, sekalian basah-basah masuk saja terjun berenang ya. Saudara, mari kita belajar. Perbezaan adalah potensi untuk saling melengkapi. Ya, kecenderungan dari pasangan yang saya tengok seringkali kalau jodoh itu selalu banyak bezanya. Mungkin sang lelaki dia itu orangnya keras, yang perempuan pasti lembut. Kalau yang perempuan keras, yang lelaki pasti lembut. Percayalah. Kenapa? Nah, kalau dua-duanya sama, betul nggak saudara? Kalau satu jadi fire, satu lagi jadi fire. Bagaimana rumah saudara? Hari-hari kami bomba. Datang si bomba, nggak ada kerjaan kami, terus pergi rumah kami. Ya kalau seandainya dua-duanya, yang satu slow, ya nggak apa-apa slow, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Saya mau tanya saudara, suami istri pelan-pelan. Pelan-pelan. Mau pergi ke Genting, berapa jam saudara sampai? Nggak sampai-sampai saudara. Percayalah, mimpi saja. Gitu. Kita rindu ya. Nanti begini, iya. Terus iya. Ya, saudara jangan sakit perut pulang dari tempat. Makanya saya mau berkata, nikmati saudara. Ada amin? Ingat saudara, ini hari-hari terakhir dan Tuhan berkata pasangan itu harus seimbang. Salah satu seimbang itu harus benar jantinanya, laki dan perempuan. Ada amin? Satu lelaki, satu perempuan. Katakan kanan kiri yang masih muda khususnya nih. Satu lelaki, satu perempuan. Jangan diubah ya. Kalau Anda ada perubahan memang gak alkitabiah. Sekalipun memang ada banyak jabarannya, ya jangan ada menikah dengan Steve, wah itu bahaya, ya apa Jasmine menikah dengan Siti, tidak boleh saudara, harus. Ketiga, kalau kita rindu mengalami pernikahan yang diberkati, kita harus saling belajar menghargai. Ini penting. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Milikilah mental dewasa, bahwa memulai segala sesuatu ada amin. Ada amin. Bahkan anda yang mungkin status saudara anak, orang tuamu belum bertobat, dimulai dari saya harus berdoa untuk keluargaku, saya harus berlutut untuk keluargaku, saya harus puasa untuk keluargaku, saya harus deklarasi saya dan harus belajar dari saya. Sekalipun kadang tidak mudah saudara, tapi kalau memang engkau punya hati untuk keluargamu, dimulai dari saya. Kalau seandainya suami istri bergaduh, halo Bapak Ibu, kalau bergaduh, Alkitab berkata, jangan tunda untuk
Puni, bereskan. Harus diawali dari berarti Anda harus berlomba-lomba untuk cepat minta. Jangan macam ini, tunggu dia ya. Kalau nggak dia bersujud di kakiku ya, tunggu dia ya. Katakan kanan kiri, engkau bukan macam itu, Bang. Saya yakin. Ada amin? Belajar untuk memulai dari kita. Keempat, kita baca 2-3. Berusaha. Paham? Semua paham? Jangan hanya maunya pasanganmu, orang tuamu, anakmu membahagiakan engkau terus, tetapi belajar to be humble. Ya, belajar bahagiakan dia, belajar senangkan dia. Ya, sejujurnya kami dalam keluarga kami membiasakan, kalau kami salah ya jujur, kami duduk, kami minta maaf ke anak-anak. Ya, mungkin ada beberapa perkara orang tua, mana boleh orang tua duduk bersujud minta maaf dengan orang tua. Tapi saya mau berkata, mari kita belajar humble ourselves. Amin. Ya, saya menemukan ada seorang yang sebetulnya dididik Tuhan habis-habisan, tetap tidak bisa humble. Sampai akhirnya apa? Dia mengalami banyak sakit, nggak habis-habis. Ada banyak hal dalam hidupnya, jalan selalu buntu, tidak ada solusi. Saudara, hidup ini sebetulnya adalah sekolah, betul? Bahkan sekolah pertama yang kita harus lulus, forever and ever, keluarga. Ada amin? Ada amin? Sekolah. Setiap kita Tuhan izinkan ada pergumulan kita, masing-masing pasti berbeza. Jadi jangan tuding sana tuding sini. Tetapi selalunya Tuhan mau kita belajar berubah. Mari kita belajar, saudara. Jangan hanya mau untuk orang membahagiakan kita, tapi kita juga rindu membahagiakan keluarga kita. Ya, satu kali saya dulu melayani di daerah Kupang ya, di salah satu di Indonesia. Itu satu budaya orang-orang yang sangat keras-keras. Ketika saya tinggal 2 bulan di salah satu tempat rumah saya punya kawan, ya, satu kali bapaknya itu ulang tahun. Kemudian saya lihat sudah mendekati hari, tidak ada macam meeting, tidak ada sesuatu lah yang sepertinya mereka persiapkan untuk memberikan sebuah appreciation ya, penghargaan kepada ayahnya. Kemudian saya bertanya kepada kawan saya, alangkah baiknya bagilah sedikit, nggak harus dia mahal, tapi sedikitlah hadiah. Iya ya, perlu juga, perlu. Why not? Kamu mengasihi bapak kamu, ayo belajar. Macam mana caranya? Dan kami hari itu, saya panggil seluruh keluarganya, kita buat surprise dulu. Dan yang ajaib, saudara, waktu kami buat surprise, lepas surprise itu bapaknya terkejut luar biasa. Mereka semua berkata, bapakku ini keras, gak pernah nangis, kali ini air mata bisa jatuh. Dan bapaknya datang kepada saya, Betty, saya nggak pernah menikmati bahagia seperti ini. Saya pun terkejut juga, Padahal surprise sederhana bagi kita ya kan, tetapi bagi bapak itu sangat membahagiakan. Dan saya sangat juga tersentuh, saudara. Saudara mau belajar membahagiakan keluargamu? Haleluya. Salam kanan kiri, ayo bahagiakan keluargamu. Kita yang harus aktif, ada amin. Kita yang harus proaktif. Kita jangan hanya menuntut. Ya. Kemudian yang kelima, dengan cepat, bagaimana kita boleh menghargai bahagian keluarga kita? Ingatlah, membahagiakan pasangan adalah membahagiakan Tuhan. Mengecewakan pasangan berarti mengecewakan Tuhan. Karena nomor 5 berhubungan dengan nomor 1. So kunci ini kita harus ingat. Kalau kita menyakiti pasangan kita yang sudah menikah, haleluya, ya, angkat tangan. Yang sudah menikah, luar biasa, rindu ya, sabar, yang masih muda sabar, ya, tunggu beratur, ya. Mari kita belajar untuk apa, saudara? Untuk membahagiakan, seperti kita lakukan untuk Tuhan, betul? Firman Tuhan berkata, apapun yang kau perbuat seperti engkau perbuat untuk Tuhan. Kemudian yang ke-6, ayo baca 2-3.
Stop mencari kekurangan pasangan dengan mengkritik serta merendahkan pandangan serta kesukaannya. Nah, jangan terlalu tengok kelemahannya ya. Tapi mau belajar lihat kelebihannya. Kelebihan pasanganku ini apa ya? Ya, mungkin kau punya pasangan yang hampir banyak hal nggak ngerti. Tapi percayalah, karena Tuhan itu adil, betul? Tuhan pasti at least kasih karunia, satu karunia. Pasti itu saudara. Yang penting apa? Mari lihat kelebihannya. Jangan tengok kekurangannya. Sebetulnya dan itu berbicara dalam seluruh ahli keluarga juga. Ya, anak-anak di tempat ini ayo belajar. Cari kelebihan bapak ibumu. Jangan hanya kritik kelemahannya. Bapak ibuku ini memang lah orang kampung lah, nggak tahu apa-apa lah. Tengok pegang handphone pun nggak tahu, jawab telepon pun nggak tahu. Ini semua kekurangannya didaftar. Saya mau berkata nggak ada habisnya. Coba engkau ubah dengan melihat kelebihan. Wih, bapak ibuku puji Tuhan, orang tua yang sabar. Itu kan kelebihan, amin. Orang buat ini macam-macam, sabar. Itu luar biasa kelebihan itu saudara. Ya kan? Apalagi kelebihannya kerja keras. Wah, itu kelebihan. Betul? Rendah hati. Itu kelebihan? Kelebihan. Ada banyak orang tua dunia modern ini yang sukanya show off. Betul? Yes. Saya nggak boleh dong terjamah orang kaya. Lewat pun dia. Lewat. Saya mau lewat. Orang kaya lewat. Ngeri kan? Tapi kalau kau punya orang tua yang rendah hati, itu kelebihan. Coba perhatikan kelebihan. Bahkan sama saudara, dalam berkawan, dalam berhubungan sosial, kalau kita hanya lihat negatifnya, gak pernah habis, betul? Kenapa? Karena manusia pada dasarnya memang gak ada yang betul. Kita ini dibetulkan karena Tuhan. Jadi mari belajar untuk kita saling melihat kelebihan dari keluarga kita. Yang ketujuh, yaitu apa? Ya, buanglah apa? Kuat. Ini seringkali mengganjal dalam keluarga. Ya, maaf 7 hanya 7 ya. Ya, Anda ganti 8 jadi 7. Buang ego. Ya, jangan sikit-sikit saya. Sikit-sikit itu bagian saya, itu milik saya, ini saya, itu saya. Gak ada pernah habis. Dengan cepat. Kemudian penyebab tidak saling menghargai. Dengan cepat kita baca jiwa yang sempit dan kekanak-kanaan. Nah, ini harus belajar. Makanya kenapa sebetulnya dan sangatlah didorong orang yang mau menikah, Anda harus. Masih ingat dulu ada sebuah buku, orang yang mau menikah bagus baca buku ini. Tajuknya apa? Bunuh diri. Tajuknya bunuh diri. Apa maksudnya? Kita harus bunuh ego kita. Jiwa yang sempit, kekanak-kanaan, sikit-sikit marah, gak bisa menikmati hidup. Katakan kanan kiri, engkau bukan seperti itu. Ada amin? Kedua, seringkali kenapa ada yang dalam keluarga susah saling menghargai? Mungkin dia tidak beres, yaitu apa? Hidup dengan trauma. Ya, ketidaksiapan untuk mengampuni. Ya, makanya dalam keluarga, dalam mengampuni pun susah. Coba bayangin, saya berdoa tidak ada di tempat kita. Amin. Keluarga CIC harus belajar mudah mengampuni, murah mengampuni. Ya. Kemudian ketiga, bisa karena apa? Kehilangan kasih. Tak ada kasih lagi. Sudah habis kasihnya. Dan satu hal, kasih itu sangat penting, saudara. Kalau di antara keluarga, di antara kita, kalau kita sempat kekurangan kasih, ayo lari. Allah adalah kasih. Cas. Makanya kenapa kita awali, kunci pertama harus engkau dan saya harus hidup takut akan Tuhan. Karena kekuatan menghadapi segala hal, bahkan di dalam keluarga, hanya Tuhan. Maka kasihmu akan dipam lagi dengan Tuhan. Kekuatan kasih ada, maka ada kekuatan mengampuni. Kekuatan kasihmu dipulihkan, ada kekuatan menerima keluargamu apa adanya. Satu kali saya sangat diberkati saudara, seorang hamba Tuhan.
yang sangat dipakai Tuhan ya di Indonesia dan di internasional juga. Tapi beliau sekarang sudah meninggal. Dia hamba Tuhan yang sangat besar. Tapi waktu saya baca biografinya, saya sangat diberkati. Dia punya seorang anak, itu pemabuk kuat. Dia main dada ya, narkoba. Dia main sabu-sabu macam-macam, dunia kegelapan. Saat setiap hari itu kurang lebih umurnya di bawah 20 ya, sekitar 17, 18 ya. Sangat masih muda. Setiap bapaknya pulang pelayanan malam, saudara, dia nggak langsung tidur. Tapi apa yang dilakukan? Bapaknya menunggu anaknya balik dari dunia malam. Dan setiap anaknya balik, dibuka pintu oleh bapaknya. Dan maaf kata, dia muntah di baju bapaknya. Dan bapaknya hanya berkata, I love you. Aku mengasihimu. Dengan hati yang hancur, hampir tiap malam, saudara. Dan bapaknya hanya berkata, saya harap engkau mengalami sebuah perubahan sebelum saya tinggalkan dunia. Tapi saya sangat diberkati. Saya lupa hari itu berapa lama, tiba-tiba anaknya mengalami Yesus. Anaknya jumpa Yesus, nangis habis-habisan seperti anak kecil. Dan anaknya berkomitmen menjadi hamba Tuhan. Wow, ada amin, saudara. Bapaknya itu setia doa dan setia. Dia jaga pintu, tiap malam dia tunggu anaknya pulang. Sekalipun berat dalam hidupnya. Saudara percayalah, saya mau berkata, ada kalanya keluarga tidak semanis sinetron Korea. Haleluya. Makanya jangan terlalu sering tengok sinetron Korea. Ya, pilih pasangan. Saya mau yang macam itu loh. Si itulah, kunjung itu loh. Saya bilang betul. Hati-hati, saudara. Dunia diarahkan semakin kepada apa? Keduniawian. Dan ketika saudara menghadapi sebuah kenyataan hidup, tidak semua orang punya mental yang tahan menghadapi sebuah pergumulan. Ya, selalunya seringkali dengan sebuah solusi shortcut. Apa itu solusi shortcut? Cerailah, ya kan? Tapi saya berdoa setiap kita tidak seperti itu. Ada amin? Amin. Ada Tuhan, ada harapan. Ada amin. Ada Tuhan, ada solusi. Ada Tuhan, ada mujizat. Harus ada iman seperti itu. Yang keempat, seringkali bisa terjadi ketidak saling menghargai sebab apa? Kesalahpahaman tentang pemahaman konsep kebahagiaan keluarga. Keluarga yang bahagia itu tidak hanya selalu, saudara, keluarga yang semua serba aman. Ya, duitnya oke, ini oke, semua oke. Belum tentu. Tapi kebahagiaan keluarga, yaitu hari ini Anda dengar, keluarga yang diberkati, itu harus diawali dengan keluarga yang takut akan Tuhan. Ada amin. Mungkin engkau tidak banyak duit, tidak banyak harta, tetapi engkau punya keluarga yang takut akan Tuhan. Itu sesuatu yang istimewa. Engkau punya bapak dan ibu takut akan Tuhan. Engkau punya anak-anak takut akan Tuhan, ada di dalam jalannya Tuhan. Itu sudah nikmat. Dan mari belajar untuk menghargai dan mengucap syukur. Amin, saudara. Yang terakhir saya mau sharekan ada beberapa bahagian yang sangat penting. Jom, dari buka. Saya mau mendorong saudara untuk Anda boleh tangkap. Di dalam keluarga yang diberkati, kita harus punya diagram seperti ini. Suami itu harus di atas, ya. Makanya saya mendorong kaum wanita, hati-hati. Anda seternama apapun, sepopuler apapun, suami di rumah tetap kepala keluarga. Ada amin? Ya, ada amin. Jangan gara-gara mungkin Anda terlalu lebih pandai dan Anda datang dengan suami, coba sana bersihkan dulu toilet, tandas. Bahaya, saudara. Ya, suami kepala. Nanti kok lemah lembut. Suami apa? Suami kepala.
istri di bawah, dan anak di bawah. Harus ada sebuah penghargaan. Dan yang paling penting, tengok yang di tengah. Apa itu? Siapakah dia? Tuhan. Tuhan harus jadi pusat di dalam keluarga saudara. Ingat saudara, karena apa? Dunia ini nampaknya kemilau, perhatikan. Tetapi ingat, kekemilauan dunia tidak bisa membawa kita kepada kekekalan. Next, saya diberkati, ada satu artikel ya. Ayo baca, Zoom. Rumah mewah dan banyaknya materi yang dimiliki bukanlah jaminan keluarga, tetapi saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan, serta saling pengertian. Itulah kunci keluarga bahagia. Ada amin? Ada amin? Bersyukurlah untuk keluargamu hari ini. Yang terakhir, tidak ada keluarga yang sempurna. Terkadang ada berdebat, berkelahi, bahkan satu waktu berhenti berbicara satu sama lain. Namun pada akhirnya keluarga tetap. Boleh katakan sama-sama, pada akhirnya keluarga. Pada akhirnya keluarga tetaplah keluarga, di mana cinta akan selalu ada. Ada yang rindu diberkati saudara? Ada rindu menikmati keluarga yang diberkati? Masih ingat apa kuncinya? Takut akan Tuhan dan saling menghargai. Mari kita bangkit berdiri dan kita rindu, biarlah mulai dari diri kita dulu. Mulai dari diri kita, maka kita menikmati keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya rindu setiap saudara, mari siapkan hatimu. Dan saya rindu penyanyi boleh membawa satu pujian di hadapan Tuhan. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Penjualan t-shirt CST akan diadakan selepas ibadah. Mari dapatkan t-shirt CST segera sementara masih ada stok. Pada bulan Februari, CST mengadakan doa puasa selama 21 hari. Mari sama-sama join CST Connect Group, yaitu Connect Yeremia, Yehuda, Yerusalem, Joshua, atau Connect Army of God. Pada 12 Februari, Gereja CST akan diadakan peneguhan dan pemberkataan pernikahan. Sesiapa jemaat yang menikah namun belum diberkati di gereja, sila hubungi Pastor Betty atau Pastor Chu. Pada 8 Februari, Gereja CST mengadakan doa bersama. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu